Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Sekarang kita akan analisa kembali ya untuk market goal seperti biasa ya. Kita analisa historinya ya. Di video sebelumnya saya ingin menargetkan market itu ada penurunan lalu dia melakukan penerusan kembali ya di time frame H1 ini yang kemarin di sini ya. Karena di sini saya tandai ada sebuah fair value gap BPR, tapi di sini semua itu diterjang ya, semua di break tanpa konfirmasi sama sekali. Di time frame M15 juga tidak ada konfirmasi sellnya ya. Jadi di sini market terus melanjutkan kenaikan ya di hari-hari berikutnya sampai di sini di harga tertingginya di 2942 ini ya, dan itu saya tandai sebagai external range liquidity-nya ya. Ini sebagai external range liquidity ya. Nah, terus di mana internalnya? Nah, pasti pertanyaannya seperti itu. Tentu sebelum kita analisa kedepannya seperti apa ya, di sini saya ingin memberikan sedikit history yang kemarin ya di time frame daily. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, di time frame daily yang kemarin di sini ya, di sini ada indikasi market itu membuat rally. Yang kemarin itu di video sebelumnya di sini ya, saya analisa itu yang ini ya, rally base rally ya. Ternyata benar, ternyata base-nya itu cukup dengan candle bearish satu, kemudian dibalas dengan beberapa candle bullish ya di sini. Jadi dia tidak mengambil swing low lagi ya. Karena di sini ada sebuah fair value gap di time frame daily ini ya, dia sudah mengambil ini. Nah, ini bisa dikatakan sebagai internal range liquidity-nya ya. Di sini bisa dikatakan dengan internal range liquidity atau FVG ya. Jadi di sini coba saya beri nama ya. Nah, di sini ini akan saya hapus terlebih dahulu ya. Yang kemarin saya di area situ ternyata dia tidak sampai ya. Nah, di sini dia sudah mengambil internal range liquidity atau kita singkat saja sebagai IRL-nya ya. Jadi itu IRL-nya, dan eksternalnya yang mana? Yang kemarin eksternalnya itu di sini ya, di swing shadow ini. Nah, setelah dia mengambil, kemudian dia ada retest lagi, baru melakukan rally lagi dan membentuk eksternal baru lagi, yaitu di area harga ini ya, di harga 2942 ini ya. Jadi seperti itu. Nah, di saat market membentuk candle rally ini ya, kita hitung 1 2 3. Di sini tidak ada fair value gap. Nah, di sini tidak ada fair value gap. Bagaimana cara kita mencari entry biar tepat di area sini ya, biar tepat di area bawah ini? Nah, tentu kita bisa menurunkan time frame, semisal di time frame H4-nya ya, karena kita mencari internalnya ya. Eksternalnya kita sudah dapat di sini. Untuk tujuan berikutnya, internalnya itu di area mana? Nah, seperti itu ya. Karena di time frame daily ini tadi tidak ada yang namanya fair value gap ya. Di sini akan saya hapus terlebih dahulu ya. Karena di sini tidak ada yang namanya fair value gap di time frame daily ini. Sebenarnya kita bisa menandai kok, yaitu area base-nya atau demand-nya ya. Biasanya dia akan memantul di area sini. Nah, di dalam base ini ya, di dalam base ini kita bisa mencari fair value gap di time frame kecilnya ya, atau internal range liquidity di time frame kecilnya. Nah, tentu kita harus memiliki perhitungan candle ya. Di sini 1 2 3, seharusnya di sini ada fair value gap tapi dia tidak membentuk, maka kita bisa menandai yaitu base-nya. Nah, di area base itu kita bisa melihat di time frame kecil seperti apa time frame kecilnya. Nah, di time frame kecil di sini ternyata base-nya ya, base-nya di area ini ada fair value gap. Tinggal kita tandai fair value gap di time frame 4 ini yang terdekat dengan base tadi, berarti ini sama ini ya. Jadi kita bisa menandai fair value gap-nya itu di sini. Nah, ini. Nah, ini adalah internal range liquidity atau fair value gap ya. Kemarin ada sahabat kita yang bertanya, judulnya
internal atau eksternal, eksternal atau internal, tapi pembahasannya kok FVG ya. Sebenarnya FVG ini sebagai internal range liquidity-nya ya. Saya mengambil metode ini dari ICT, dari metode internal atau eksternal, eksternal atau internal ya, atau seperti itu. Jadi di sini kita mengambil dari fair value gap ke swing, dari break swing ke fair value gap kembali ya. Jadi seperti itu. Sama saja ya, sama saja yang kayak kemarin di sini ya. Jadi dia naik mengambil fair value gap di sini, kemudian setelah mengambil fair value gap atau internal range liquidity-nya di sini dia mengambil eksternalnya yaitu swingnya. Nah, setelah mengambil swingnya di sini dia turun mengambil internalnya. Internalnya di mana? Internalnya kalau yang ini tentu ini ya. Jadi internalnya itu ini. Nah, ini 1, 2, 3 membentuk fair value gap. Nah, ini adalah area-area internal range liquidity. Nah, di sini kita bisa memperkecil lagi di time frame H1 dan di time frame M15. Di area sini pasti ada fair value gap-nya nantinya ya. Jika diperkecil itu ada ya. Oke, mudah-mudahan sampai di sini paham ya. Saya ingin meneruskan penjelasan tadi di sini. Ini adalah base dari time frame daily tadi. Nah, yang bertepatan fair value gap-nya di base ini di time frame 4 yang mana? Yang ini. Nah, kita bisa menandai seperti itu. Sekarang kita bisa menghapus ini terlebih dahulu biar lebih jelas. Nah, itu adalah fair value gap-nya. Kemudian kita bisa memperkecil lagi area-area internal range liquidity-nya atau IRL-nya. Nah, seperti ini. Misal di time frame H1. Nah, coba kita perhatikan di sini. Ya, di time frame H1 ini ternyata kemarin di sini ada fair value gap pertama ini sudah diambil ya, diambil lalu market tidak melanjutkan penurunan, justru dia memantulkan di area fair value gap yang ini ya, jadi dia langsung melakukan kenaikan. Nah, ini yang kemarin ya. Kemudian kita meneruskan analisa yang tadi. Ini adalah fair value gap di time frame H4 ya, fair value gap di time frame H4, base demand dari time frame daily. Nah, sekarang kita bisa memperkecil fair value gap-nya atau internal range liquidity-nya di mana? Tentu di area sini. Ya. Nah, yang ini yang atas ini sudah diambil, berarti kita bisa menandai di area sini terlebih dahulu yang terbawah ya. Jadi fair value gap-nya yang ini ya, yang ini kita bisa mengambil di bawahnya ini. Nah, seperti itu ya. Kita mengambil dari candle ini 1, 2, 3 membentuk fair value gap. Ini sebagai internal range liquidity-nya ya. Jadi kita bisa menandai di sini. Nah, ini adalah area entry kita. Apakah kita bisa open posisi buy secara order limit? Bisa saja. Yang penting sahabat-sahabat trading analisa tetap atur risikonya ya. Jadi seperti itu. Nah, Bang, apakah internal range liquidity ini masih bisa diperkecil lagi? Karena ini sangat besar. Sebenarnya ini tidak terlalu besar ya, ini di 2865 dan 2863. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu besar, ini hanya 20 pips ya lebarnya. Nah, tapi kita juga bisa saja menandai jika mau entry secara agresif atau order limit ya, buy limit itu di fair value gap time frame M15. Jadi seperti itu ya, bisa saja. Tapi ini juga rawan tidak diambil ya. Pertama, di sini fair value gap di time frame 15 ini sudah diambil ini ya. Jadi kita bisa menandai di sini apakah ini diambil ya. Kalau di broker Agnes itu di sini diambil ya, tapi kalau di Oanda ini dia tidak mampu mengambil itu. Ya, setidaknya kita bisa menandai area fair value gap. Nah, seperti ini. Ini adalah area entry kita. Ini sebagai internal range liquidity-nya. Nah, jadi area ini adalah area internal range liquidity-nya untuk kita open posisi B-nya. Coba sekarang kita lihat di time frame daily seperti apa. Tetap kita melihat di time frame besarnya ya. Nah, di time frame daily seperti itu pembentukannya dan market langsung melakukan kenaikan yang begitu tajam. Apalagi jika kita lihat di time frame 15 pasti ada konfirmasinya di area ini ya. Karena saya tidak entry di area putus itu ya. Nah, ini semisal ini. Jadi di sini setelah menyentuh internal itu market membentuk sebuah konfirmasi buy. Ini bisa dikatakan
konfirmasi buy di time frame M15 dengan market structure juga bisa dikatakan dengan konfirmasi buy ya, seperti ini, low, high, new low, break high. Nah ini retest hajar buy, jadi seperti itu ya, atau bisa dikatakan seperti setup CB1. Nah seperti ini adalah setup CB1 buy ya. Nah untuk entry-nya tentu setelah dia mampu break swing ini kita bisa menandai fair value gap-nya. Pertama yang mana? Tentu yang terdekat terlebih dahulu ya. Setelah dia break candle ini kita tunggu candle berikutnya ya. Setelah break ini kalau saya biasanya langsung pending order di area fair value gap ini ya, pending order di area sini setelah break candle bullish ini. Nah tapi ternyata di sini dia membentuk candle bullish lagi, ternyata di sini dia membentuk gap kembali ya. Jadi saya ada pending order yang pertama di area sini tidak diambil ya, kemudian dia mengambil fair value gap yang baru terbentuk ini. Nah ini adalah area entry kita untuk melakukan open posisi B-nya. Nah di sini kita bisa langsung entry buy limit jika market setelah membentuk gap ini di area sini ya, atau bisa menunggu konfirmasi di time frame M1 di area fair value gap ini ya. Setelah terbentuk konfirmasi buy di time frame M1 ya seperti ini, kemudian kita entry-nya nanti ketemunya itu di area-area sini ya. Entry kita itu nanti ketemunya di time frame M1 itu di area-area situ ya. Nah jadi market hanya merespon fair value gap yang di sini ya, jadi kita bisa entry di area-area sini dan melakukan kenaikan lagi ya. Dia melakukan kenaikan lagi sampai sekarang. Nah sampai sekarang di sini tentu area yang dituju nantinya jika kita mengacu pada time frame besarnya. Nah targetnya ya, targetnya itu berada di swing high tertinggi ini, yaitu sebagai external range liquidity, karena dia baru saja mengambil base ini, tentu akan ada pantulan naik mengambil eksternalnya ya. Jadi seperti itu. Ingat, internal range liquidity bisa saja sebagai FVG ya, atau base. Jadi seperti itu, bisa saja sebagai base ya. Oke, dan untuk eksternalnya itu adalah swing high ataupun swing low, itu sebagai eksternalnya ya. Di time frame besarnya itu ini sebagai eksternalnya. Jika tren naik, eksternalnya adalah swing high. Jika tren turun, eksternalnya adalah swing low ya. Mudah-mudahan sampai di sini sahabat-sahabat trading aset bisa paham ya. Jadi seperti itu. Dan ini ada indikasi lagi market membuat base kembali ya. Jadi seperti itu. Oke, untuk kedepannya jika saya lihat di sini tujuan market berikutnya adalah external range liquidity itu ya. Nah di time frame H4 ini di sini ada fair value gap baru Bang, bagaimana ya? Kita bisa menandai seperti ini terlebih dahulu. Nah ini adalah fair value gap yang terbaru. Apakah ini nanti bisa diambil? Ya bisa saja, tapi tinggal tunggu close candle yang ini ya. Jika ini membuat fair value gap kembali ya, berarti penghalangnya yang pertama di sini kita bisa entry di area-area fair value gap ini ya, untuk melakukan open posisi B-nya ya. Jadi karena ini masih belum close candle di time frame H4 ya, kita tunggu saja untuk marking fair value gap-nya ya. Yang jelas kita di sini ada tujuan area untuk target kita, yaitu di 2942 ini ya. Nah setelah kita menandai fair value gap seperti ini sebagai internal range liquidity ya, kita bisa melihat lagi di time frame H1 karena di sini masih belum close candle ya, yang candle bearish ini, dan ini masih belum membentuk fair value gap baru. Jika ini close dan membentuk fair value gap baru, itu jauh lebih enak lagi. Jadi kita nanti bisa entry di area situ ya. Katakan ini sudah close, nah kita bisa entry di area-area situ ya. Coba sekarang saya ingin melihat di time frame H1 seperti apa. Nah di time frame H1 di sini yang berdekatan dengan fair value gap di time frame H4 yang mana? Yang berdekatan ini fair value gapnya sangat kecil ya, tapi ini juga bisa saja ini ya, ini bisa saja kita tandai seperti ini sebagai fair value gap internal ya. Tapi apakah market itu nanti akan turun sampai situ? Ya bisa saja ya, bisa saja nanti diambil, bisa saja dia mengambil
swing low ini ya, mengambil internal ini untuk lanjut lagi melakukan kenaikan. Tapi jika saya amati di sini ya, di sini ada fair value gap baru di time frame H1 ini. Fair value gapnya yang mana? Fair value gapnya yang ini. Nah, tentu fair value gap ini juga butuh respon ya. Nah, di sini dia menahan harga untuk melakukan penurunan. Ya bisa saja ini akan terus lanjut naik. Ya, sebenarnya area entry kita sekarang sudah bisa di area-area sini ya. Area entry kita itu sebenarnya bisa di area-area sini. Apalagi ini nanti di time frame sebentar ya. Ini saya besarkan terlebih dahulu. Apalagi ini nanti di time frame H4 jika close. Nah, di area-area ini juga ada indikasi membentuk fair value gap baru ya. Jadi seperti itu. Maka sebenarnya kita bisa entry di area-area fair value gap di time frame H1 itu tadi. Ya, jadi kita bisa entry di area-area situ. Sekarang coba kita lihat di time frame M15 ya, atau time frame M30. Kalau time frame M30 biasanya saya itu mengambil area demand-nya ya. Saya mengambil area-area demand biasanya. Kalau di time frame M30 itu saya tandai semisal seperti ini. Ini sebagai demand time frame M30 ya, karena di sini membentuk sebuah candle dominan breakback ya. Kita bisa menandai seperti itu, tapi apakah market nanti akan sampai di situ ya, tentu kita tidak tahu ya. Oke, yang jelas di sini masih ada penghalangnya, yaitu fair value gap di time frame H1 tadi ya. Nah, fair value gap di time frame H1 tadi kita bisa memperkecil lagi di time frame M15 ini seperti ini. Nah, ini fair value gapnya di time frame M15 ya. Jadi seperti ini. Ini adalah fair value gap di time frame M15 nya. Jadi kita bisa entry di harga-harga ini ya. Kita bisa entry di harga-harga ini ya, tapi tentu siapkan risikonya ya. Ini risikonya jika kita SL nya di bawah ini ya, ini juga sangat besar ya risikonya, ada 60 pips lebih ini ya. Tapi sahabat-sahabat trading analisa bisa pending order di area-area situ. Tapi di sini masih ada penghalang nanti ya. Ini masih ada penghalang fair value gap di time frame M15. Jadi ini akan ada sedikit perlawanan ya. Entah ini nanti dia akan turun kembali kemudian naik. Nah, seperti ini bisa saja ya. Atau bisa saja ini langsung di break. Semisal ini membuat base, kemudian dia naik lagi, membuat base, naik terus ya, seperti itu bisa saja ya. Jadi tetap ini adalah area entry kita untuk melakukan open posisi B-nya ya. Jika trader liquidity biasanya dia akan menunggu dia mengambil swingnya terlebih dahulu. Semisal dia mengambil swing ini terlebih dahulu ya, kita menunggu dia mengambil swing ini terlebih dahulu, tapi risikonya biasanya dia tidak tertrigger ya. Jadi risikonya bisa saja dia tidak tertrigger. Nah, jika ingin memperkecil fair value gap-nya, di bawahnya ini juga ada ya, di bawahnya ini juga ada. Ini fair value gap di time frame M15, tapi ini sangat kecil ya. Kalau saya lebih cenderung ya memilih entry di area sini ya, entry di area sini ya, tetap saya akan mengambil open posisi B karena di sini trennya masih B ya. Jadi kita tunggu saja ya. Market menurut saya itu akan sideways terlebih dahulu di area-area sini ya, karena di time frame H4 ini ada indikasi membuat base ya. Bisa saja ini ada fair value gap, nantinya dia mengambil fair value gap ini lalu lanjut mengambil external range liquidity di atas ini ya. Jadi ada indikasi market nanti akan mengambil external range liquidity di area-area situ. Jadi jika mau open posisi B, tunggu candle bearish ini break atau close candle, kemudian kita bisa open posisi entry dengan target di 2942 ini ya. Jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan sampai di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa paham dengan materi saya kali ini ya. Ingat, fair value gap itu adalah internal range liquidity. Jika di bahasa ICT itu adalah IRL ya, internal range liquidity. Sedangkan eksternalnya itu adalah swing ya. Swingnya itu bisa swing low ataupun swing high.
tinggal melihat trennya ya. Jika dia naik, eksternalnya adalah swing high-nya, tapi jika trennya turun, eksternalnya adalah swing low. Ini berlaku di semua time frame ya, ini berlaku di semua time frame. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat trading analisa. Tentu seperti biasa, trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.